Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga pada malam ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sudah sepatutnya kita boleh menyatakan syukur kepada Tuhan, menyatakan puji-pujian kepadanya melalui merenungkan firman Tuhan dalam perenungan firman Tuhan di Night Call GPIB saat ini. Saya Pendeta Ronald Malbun dari GPIB Jemaat Immanuel Baobau, Sulawesi Tenggara, bagian timur wilayah pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Sebelum kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu sepanjang hari, sehingga pada malam ini kami diperkenankan kembali untuk mendengar, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan sungguh kami pahami, mengisi hidup kami, dan kami berlakukan dalam kehidupan beriman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Obadjah. Obadjah 1 ayat 15 dan ayat 16 yang mengatakan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Yang hendak memberi makna bagi kita, apa yang kita lakukan saat ini akan kita terima hasilnya di hari yang akan datang. Apa yang terjadi di hari yang akan datang akan ditentukan oleh perbuatan kita saat ini. Jadi apa yang ditabur, itulah yang dituai. Apa yang ditanam, itulah yang kemudian yang dipanen. Di perbuatan saat ini menentukan hasil saat yang akan datang. Jika perbuatan sekarang baik, maka tentu hasilnya yang akan datang juga akan baik. Sebaliknya, jika perbuatan kita sekarang ini jahat, maka pasti hasil yang kita nikmati di hari yang akan datang juga akan merupakan sesuatu yang jahat. Jadi, hukum sebab akibat. Perbuatan sekarang menentukan hasil yang akan datang. Inilah yang terjadi dengan perikop bacaan kita. Bagaimana perbuatan orang-orang Edom terhadap orang-orang Israel. Meskipun mereka, kalau diperhatikan, sejarahnya merupakan bersaudara antara Esau dan Yakub. Jadi Edom ini keturunan dari Esau, dan kemudian orang Israel keturunan dari Yakub. Namun, orang Edom tidak suka dengan orang Israel. Mereka membenci orang Israel. Mereka memusuhi orang Israel.
Bahkan ketika ada bangsa lain hendak menghancurkan orang Israel, mereka juga melibatkan diri untuk mendukung menghancurkan orang Israel. Ketika orang Israel mengalami situasi kondisi yang tidak nyaman, mereka kemudian menambah penderitaan orang Israel dengan cara membuat mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain, bahkan mereka juga ikut menyerang bangsa Israel. Perbuatan inilah yang kemudian tidak dikehendaki oleh Allah. Perbuatan orang Edom inilah yang kemudian dibenci oleh Allah. Karena orang Edom congkak hatinya, tinggi hatinya, sombong, angkuh. Dan mereka tidak menyembah Allah. Akibatnya, Allah marah, Allah kecewa, Allah hendak menghukum orang Edom. Sehingga dikatakan dalam ayat 15 ini, ayat 15b dikatakan, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Apa yang kamu lakukan terhadap umatku Israel, itu juga yang akan kamu nikmati di hari yang akan datang, di mana bangsa-bangsa di sekitar orang Edom juga akan menyerang mereka, akan membasmi mereka. Tuhan tidak menghendaki tindakan perbuatan bangsa Edom terhadap orang Israel yang senantiasa membuat orang Israel menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa mengingatkan kita, supaya kita boleh melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita digugah untuk boleh senantiasa menjalankan aktivitas kita seturut dengan kehendak Tuhan yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi sesama. Mari dalam kehidupan ini kita boleh memberlakukan akan kebaikan terhadap sesama kita. Dan biarlah kita boleh menjadi saksi Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini juga hendak memberi refleksi bagi kita pada malam ini. Sepanjang hari ini, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, apakah sudah dalam takaran kehendak Tuhan yang membawa kebaikan, membangun kehidupan, menyatakan cinta kasih sayang Tuhan bagi sesama. Dan biarlah juga esok pagi kita boleh senantiasa melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, yang boleh membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh senantiasa bertindak, berbuat, berkata dalam cinta kasih sayang Tuhan, melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kami boleh menikmati segala sesuatunya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah firman-Mu boleh kami berlakukan di tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam istirahat malam saat ini. Tuhan juga yang boleh menopang kami, membungkus kami, sehingga kami boleh istirahat dan bangun esok pagi tidak kurang satu apapun. Kami kembali siap menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam tuntunan, bimbingan, dan penyertaan pertolongan daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan juga yang boleh senantiasa memberkati mereka semua. Engkau memberkati gereja Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mulai dari lingkup sinode, lingkup mupel, sampai dengan lingkup jemaat, baik yang ada di perkotaan, di perdesaan, bahkan di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhanlah yang boleh senantiasa campur tangan, sehingga tugas panggilan gereja, pelayanan kesaksian dan persekutuan boleh dijalani melalui gereja Tuhan ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, bagian timur wilayah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Shalom.